satu itu yang paling relevan karena dia pasti menguasai kalau cuma punya satu, ya kan? Satu orang satu yang ada di masyarakat di negara kita itu kalau misalkan programnya satu orang satu sertifikat misalkan, ya bisa saja. Nah kalau banyak, saking banyaknya nggak tahu tempatnya, lupa, itu kan banyak juga sih itu. Sudah melanggar prinsip pemerataan, terus kesejahteraan dan macam-macam karena tanah tidak diupayakan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan peruntukannya. Aku jadi ingat kasus tumpang tindih ini, ingat tanah almarhum Kancil. Siapa Kancil? Kancil di Jawa Timur. Yang itu yang tambang kan? Ya, Salim Kancil ya. Ya, Salim Kancil. Salim Kancil. Apa gitu, Bi? Kalau nggak salah ceritanya tuh Salim Kancil ini punya tanah sawah yang ya, bener nggak? Ya, jadiin tambak. Terus ada sebagian tanahnya kepotong jadi tanah pertambangan punya PT. Sampai viral Mas, sampai gubernurnya datang, kalau nggak salah ya, gubernur apa wali kota itu yang datang? Bupati kayaknya. Oh, bupatinya. Iya, bupati. Itu Lumajang kan kalau nggak salah. Nah, lupa aku di mana. Sampai viral Mas. Itu sampai nggak tahu Salim Kancil tuh meninggal gara-gara apa? Bukan gara-gara bentrok itu kan? Bukan kan? Itu tuh salah satu itu loh Mas. Apa sih yang sering pejuang-pejuang yang sering didemontir biasanya apa sih? Sering disebut tuh Salim Kancil tuh? Coba Salim Kancil. Kayak itu. Apa sih biasanya disebut kayak orang yang berjuang kayak di demo-demo itu loh Mas? Aktivis. Aktivis, salah satu aktivis lingkungan atau aktivis apa? Semua Mas, semua. Semua, berarti kayak si Munir. Iya. Kasus Munir. Hampir serame itu. Okay. Kalau Munir kan masih aku tetap pernah dengar sih, tapi kan materi kasus yang mengenai tanahnya aku nggak pernah. Nah itu sampai loh, sampai nangis videonya tuh. Itu kan kasihan Mas. Ya istrinya. Hilang tanahnya atau apa? Tanahnya hilang atau gimana? Sebagian dia ambil. Diambil siapa? Diambil PT tambang itu. Oh ya. Ya musuh raksasa memang harus. Iya. Terus sebenarnya banyak juga yang kejadian kayak Salim Kancil. Salim Kancil itu cuman ke blow up saja menurut aku. Iya. Kalau di masyarakat sekitar itu sudah banyak juga mafia tanah, yang dalam konteks mafia itu bukan mafia yang aneh. Tingkahnya kayak mafioso ya bahasanya. Kalau orangnya kan aku bilang mafioso gitu. Jadi banyak tuh mafioso yang menyalahgunakan keadaan orang, tetangga, masyarakat, terus dikasih uang, tiba-tiba diambil tanahnya. Itu juga banyak kan. Modus operandi Masnya udah kecimpung lama nih dunia hukum lah. Jadi sebentar, kamu lihat itu apa namanya? Masih durasi. Enggak? Masih. Oke. Mas, kalau masih agak serius nih. Iya. Ya, tadi ngocol sana sini, sekarang seriusnya supaya ada hati poin. juga ya. Ya. Gimana tuh Mas? Apa yang poinnya? Oh iya, kan udah banyak pengalaman nih Mas. Mas paham nggak sih biasanya modus operandinya mafia tanah tuh gimana sih cara mereka main tuh? Jadi kalau bicara mafia tanah, mafia yang sebenarnya itu memang terstruktur sistematis, tapi nggak masif. Ya kalau masif ketahuan banget ya. Nah, sistematis dan terstruktur aja dah. Itu cukup untuk jadi indikator bahwa itu cara-cara kerjanya mafia. Jadi siapa yang bertindak selaku eksekusi, siapa pemodalnya, ya kan? Terus kemudian siapa yang membantu untuk itu. Nah, itu semuanya itu jadi satu kesatuan. Bahkan pejabat juga ikut direkrut untuk membantu mafia itu. Nilainya memang benar. Isu di kasusnya Irina Jubir itu ada aliran dana yang besar loh buat pejabat atau pihak-pihak yang bantu itu. Ada. Udah ada. Iya, tapi saya nggak akan ngomongin nilainya berapa. Tapi faktanya memang kalau nggak ada kayak gitu ngapain terjadi mafia? Iya. Ngapain terjadi deal-deal tertentu, ya kan? Berkah juga nggak dapet Mas. Iya pasti. Duit nggak dapet ya apalagi dicari masa berkah. Nah ya itu.
itu kalau yang sering terjadi di masyarakat ya, sering terjadi di masyarakat itu gini. Ada nih orang kaya rentenir misalkan, rentenir kan. Saya kemarin habis tanda tangan di satu daerah, tiba-tiba dia cerita terlilit utang rentenir, ya kan? Nah rentenir itu misalnya nih, aku utang 1 juta. Per 1 minggu itu aku harus ngasih bunga, orang itu harus ngasih bunga 100.000. Hah? Berarti kalau 1 bulan kan 400.000. 400.000. Berarti 1.400.000 tuh Iya. utangnya. Iya kan? Bayar utangnya kalau 1 bulan. Kalau 2 bulan 800.000. Kalau 3 bulan sudah melebihi dari pokoknya. Iya. Ya kan? Itu rentenir itu. Sehingga pola-pola yang dipakai rentenir itu kalau memang orang itu nggak bisa bayar, nanti akan diambil tanahnya pelan-pelan, sebagian. Itu sebetulnya cara-cara mafioso sebenarnya. Cara-cara dia itu ngambil tuh secara sepihak aja, Mas. Enggak yo, dipepet terus. Dipaksa tanda tangan. Iya, kalau enggak dilaporin polisi ke ancam-ancamannya kan. Iya. Kalau enggak diapain gitu kan ya. Habis itu dia mau nggak mau bahasanya mecah sertifikat untuk bayar itu. Bayar utangnya ya. Besok lagi dipepet lagi. Iya kan? Pepet lagi, "You butuh apa?" Tak kasih. Awalnya dengan niatan bantu nolong. Iya. Tapi tiba-tiba ya itu grogoti dari dalam. Itu kalau di desa-desa lo ya. Di desa. Iya, Oh, banyak desa, juga. Mas, negara juga. Aduh. Oke. Itu satu itu kemarin hilang, itu orang per orang, Bud. Orang per orang. Tapi tiba-tiba saya dengar cerita dari orang tua saya ya. Kakek saya, nenek saya tuh pada bilang bahwa dulu itu orang makan saja pakai nasi itu susah bener. Jadi orang yang punya tanah kadang sok dipepet dengan makanan kayak gitu. Orang punya tanah tapi nggak punya uang, ya kan? Untuk beli nasi susah, tanahnya ya tanah kebun atau apa, nggak bisa belum panen. Itu dipepet dengan 1 karung beras. Tapi 1 karung nih kamu tak tuker dengan petaan itu ya, kayak gitu. Dulu model barternya kayak gitu. Tapi ada ada naturalnya, bahwa itu juga ada yang benar-benar niatannya memang tukar itu, tidak terus nyalahgunakan keadaannya itu kan, si yang butuh itu kan. Nah itu, tapi kebanyakan itu menyalahgunakan keadaannya yang butuh itu, mentang-mentang dia lagi butuh duit dideketin, nanti ujung-ujung mau nembak tanahnya. Kan banyak tuh. Banyak. Banget itu. Ada yang mikir mau bikin jalan tol, nggak ada duit, mau pinjemin ya. Ya biasanya kan gitu ada kali ya. What if What if kan, siapa tuh pengen bikin jalan tol dari ujung ke ujung. Aduh. Nggak ada duit. Kayaknya ini masalah besar ya, Bang. Ya siapa tahu. What if. Tapi kategori mafia kalau dimaknai agak positif sedikit. Broker tuh banyak loh. Itu pakai cara-cara mafia. Nyambi, Mas. Bukan, misalkan ya, Gimana? bandara nih. Ah. Proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Iya. mau dibangun bandara. Yang punya rencana kan pemerintah itu, ditetapkan kapan ditetapkan. Ini isunya ring 1 dari pemerintah itu udah pada tahu nih. Cukong broker-broker yang gede-gede itu udah pada denger tuh. Pasti nih di Kulon Progo misalkan. Titiknya di sini, blueprintnya udah tahu. Sehingga mereka sudah mulai gelontorin uang, nyari investor, karena nggak mungkin dia nongol sendiri kan, ketahuan dong. Iya dong. Akhirnya pinjam tangan orang-orang sekitar situ. Kamu tak bayar, kamu tugasnya beli tanah itu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi di situ akan dibangun bandara. Bandara mungkin kan, Iya kan? kota baru mungkin. Akhirnya muncul PPJB ya kan? Dengan embel-embel perikatan jual beli ya, PPJB itu dibeli dulu baru dibayar separuh atau dibayar 30%.
sisanya nanti kalau pengeringan itu sawah-sawah tuh, ya kan, sisanya kalau sudah kering. Gimana mau bisa kering kalau tanahnya di tengah-tengah sawah? Kan ya nggak logis. Nah, itu kan pembodohan buat masyarakat, sehingga PPJB terhadap peta-peta itu sudah terkoordinir. Oh iya. Akhirnya makanya isunya yang dulu di Kulon Progo itu ada satu orang itu dapat hasil dari itu tuh 180 miliar. Satu orang itu. Satu orang. Nah, aku yakin dia bukan main sendiri. Iya. Belakangnya pasti ada modal. Nah, isunya juga itu dibagi sama pemodal-pemodalnya. Itu bagi cara-cara mafia juga. Sama saja. PT mau dapetin HGU di tempat tertentu gitu ya, di daerah tertentu gitu kan. Lo bisa apa? Ya cara-cara mafia itu. Sehingga, itu ada tanah garapannya punya itu ada tanah garapannya. Padahal duluan garap orang itu. Kamu mau nggak? Kamu pengen punya tanah, tapi kan sebelumnya di atas, kalau langsung di atas tanah negara, kamu kan garap dulu toh. Ya. Buka lahan dulu toh kasarannya kan. Iya. Ya, buka lahan karena itu bagian dari adat ya, cara adat ya. Itu buka lahan. Setelah baru 10 tahun ya kan belum bisa untuk ngajuin itu. Ya kan? Syaratnya kan 20 tahun berturut-turut, itikat baik ya kan? Ya, itu kan syarat untuk mengajukan permohonan hak. Nah, meskipun ya banyak ada cara-cara yang lebih cepat lagi. Nah, masyarakat yang sudah menata hidup dia, ekonomi dia, itu kan bagian dari akses ekonomi lah. Buka untuk pertanian, dan sudah asri tempat daerahnya. Ya kan, sudah dibangun sistem irigasinya dan macam-macam. Nah, tiba-tiba ada perusahaan besar mau pengen jadi HGU, mau mohon HGU. Udah lobby kepala adat, lobby pemerintah daerah, pemerintah desa yang paling kecil ya, kampung. Ya tentu. Habis itu udah itu diambil aja. Kasihan enggak? Kasihan, Mas. Nggak jadi dapat sertifikat dia per bidang masing-masing. Ujung-ujungnya diraup sama pengusaha itu. Nah, cara-cara seperti itu, lobby BPN, itu cara-cara mafioso. Enak ya? Cara-cara mafioso. Ya. Iya, mau lah. Enak. Iya, enak. Kalau banyak duit gampang. Makanya ya, permasalahan tanah itu nggak cuman kasusnya Kancil, nggak cuman kasusnya Rocky Gerung, nggak cuman kasusnya Nirina Jubir. Banyak orang masyarakat yang benar-benar dilindas. Mereka public figure aja keluar press conference. Iya. Apalagi yang rakyat Yang masyarakat biasa. yang nggak punya taji, ya kan, kalah sama orang-orang yang berduit di pressure terus, sampai nggak bisa bersuara. Di media aja nggak berani bersuara karena udah dibungkam bener-bener. Ditekan ya pasti. Nirina sama itu, mereka punya kebebasan di dunia iya kan? Pasti. Kalau orang-orang ya kayak aku, ya ngapain? Malah ngeri, Mas. Malah diincer nggak? Iya. Oh iya pasti. Pasti diincer. Diincer. Aku punya tanah ini, diambil kau, PT kau gitu. Ini nyewa siapa? Datengin terus tiap malam digedor-gedorin, gedorin rumah. Pasti ada Dan ada intimidasi. pengawasan. Nah, gini loh, ada lembaga menurut aku kalau dari sisi sekarang kan banyak orang bikin konten. Tapi kontennya kan banyak orang juga model ambil spek kontennya adalah spek konten yang mengangkat moral, mengangkat istilahnya sosial, ya kan? Kan banyak kayak gitu. Banyak. Harusnya kayak gitu juga diangkat. Jangan cuman oke lah yang ngangkat ODGJ udah sendiri. Oke lah yang ngangkat orang-orang miskin punya spesifikasi tertentu, oke. Tapi tiba-tiba ya ada dong konten kreatif yang mau challenge. Iya sih. Kalau orang terus bilang, wah itu kan ranahnya orang-orang hukum. Enggak menurut aku enggak.
supaya masyarakat tuh punya taji lagi, punya taring lagi untuk bisa ngomong, speak up bahwa aku tuh dirugikan sama orang ini. Maksudnya ada yang masalah lari ke dia kan? Saya korban mafia. Oh, bisa jadi kan ngomong speak up kayak gitu. Gitu loh. Tapi malah ngeri nggak mas? Tapi takut juga mas Iya, orang yang lebih itu ngeri mas. lagi. Nah, nanti Lebih ada banyak. Dia juga yang kena ancaman. Nanti karakter assassination. Kan ada itu Iya. tulisan. Terus ya orang yang kalau di desa itu tinggal ngomong, kasih makan saja, kasih ini, orang itu udah jalan gerak, hancurkan itu. Heeh. Iya. Ya kan? Dia lagi ngapain? Wah, padinya gemuk-gemuk, libas padinya. Disiksa habis-habisan. Iya. Iya Iya itu kan? mas. Makanya aku kadang sok gini loh, orang-orang yang public figure tuh kadang terlalu euforia menunjukkan bahwa dia itu bisa. Dia nggak sadar bahwa di bawah dia jauh di masyarakat itu masih ada pesakitan yang Yang Iya. lebih daripada dia, tapi dia tidak bisa apa-apa. Iya udah bersyukur, kok malah rasa-rasanya mah tambah congkak, merasa gitu kan. Iya iya. Tapi kalau aku kayak susah deh mas. Itu oke, memang benar mas. Memang harus ada, terlepas itu perorangan ataupun lembaga yang memang bantuin itu. Nggak tahu ada lembaganya nggak sampai sekarang ini untuk membantu orang-orang kayak gitu yang ada permasalahan. Biasanya mereka lari ke LBH kan? LBH sih biasanya. LBH tapi LBH. kadang Tapi banyak LBH yang kemudian nggak pro bono, nggak memang benar-benar motivasinya. Sebetulnya kan LBH yang pro bono membantu masyarakat yang nggak punya, itu kan, itu bagian dari cara belajar pengacara. Tapi nggak, sekarang pengacara baru tuh pengennya instan, nggak mau fake materi di persidangan, ya kan, di proses hukumnya nggak mau fake, tapi cuman belajar lobby. Aku kenal itu loh, Bu, aku kenalin, ya kan, Iya. aku pengen magang di pengacara yang linknya banyak di sini. Karena apa? Pengen punya link, bukan pengen punya ilmunya yang untuk bekal fake gitu. Itu ya, pengacara muda yang memang kehilangan sebagian idealismenya ya, sudah. ada beberapa ya mas ya, Ya, tapi nggak semua sekarang kan. dunia itu sudah banyak yang kehilangan idealismenya. Karena zaman sekarang butuhnya link sih mas. Ya, Iya. ya. Ya, kadang pinter aja kayaknya, kadang nggak cukup. Nggak cukup kalau nggak Aku- punya link. Aku pakai Dana juga, nggak pakai link aja, aku pakai Dana kok juga. Iya. Apa aku? Kok kemana? Aku Shopee Pay ya? aku Shopee Pay. Iko. Balik lagi ke yang sertifikat. Balik Ganda. lagi sertifikat Ganda tadi mas. Saya mau nanya mas. Itu mas, kan sebelum diterbitkan kan ada nggak sih pemberitahuan terlebih dahulu untuk tidak terjadi sertifikat ganda itu loh mas? Gini, karena itu produknya lama, Iya. BPN juga pakai pengambilan data, penyajian, pengumpulan data primer, Terima. iya kan? Iya. Tempatnya, letaknya, itu kan masih manual dulu. Kalau sekarang kan sudah mutakhir, GPS dan macam-macam, nggak ada tumpang tindih sekarang. Kalau sampai tumpang tindih berarti Ada oknum. gila itu. Kalau dulu sama sekarang terjadi tumpang tindih itu wajar, tapi memang siapa yang dipersalahkan, siapa yang tanggung jawab ini? Harusnya BPN sebagai petugas administrasi, pencatatan, pendaftaran, penyajian data fisik, data yuridis, pemeliharaan data, ternyata dia tidak verifikasi, nggak tracking, nggak alert bahwa ada bidang di sana, kenapa kok bisa kelewat? Itu loh jadi pernyataan, pertanyaan. Dua-duanya jadi sertifikatnya terbit asli, tapi pasti ada yang palsu di situ, Iya. gitu loh. Iya. Itu. Aslinya Jadi karena banyak sama-sama kendala produk sih BPN. sebetulnya yang bisa mengakibatkan sertifikat ganda, Ganda. itu. Kalau zaman sekarang sertifikat ganda sudah jarang. Kalau zaman dulu kan karena permohonan hak, ya kan? Iya. Tuh. Itu kan tadi kita ngomong nih apa sih? Nah tapi
lanjut lagi nih Mas. Bagaimana nih biar kita nggak sampai kejadian tumpang tindih nih Mas? Apa sih yang harus kita lakuin? Oke. Heeh. Ini sejauh yang kita upayakan untuk menverifikasi, men-tracking bahwa tanah tersebut itu tanah yang belum bersertifikat, belum pernah didaftarkan terlebih dahulu. Kan BPN selalu mensyaratkan ada syarat tambahan pernyataan-pernyataan tertentu bahwa tanah tersebut belum pernah disertifikatkan, disahkan lurah camat, ya kan, belum pernah didaftar, ya kan, sehingga pernyataan-pernyataan itu jadikan dokumen pijakan buat BPN nanti. Kalau terjadi tumpang tindih, dia akan mencabut haknya itu. Berhak BPN akan memproses pencabutan hak Itu itu. punya hak BPN. Loh, kalau ternyata dokumennya cacat, dari pernyataanmu ternyata udah pernah Tapi harus dengan iya, pengadilan dulu. ya, karena itu produk administratif. BPN mau memproses itu kecuali karena cacat administrasi, ya. Kalau terhadap hukumnya pasti akan minta konfirmasi dari BPN kan, dari pengadilan kan, tetap harus dengan putusan kan. Tapi kalau karena cacat administrasi, ya kan, nah itu mungkin BPN bisa mengeluarkan keputusan sendiri, sehingga BPN misalkan kayak yang sertifikat lama udah ketemu di bukunya, buku tanah di BPN, oh iya ini sudah ada dulu, yang ini ya tinggal diomongin aja BPN punya. Jangan terus kemudian BPN udah biarin aja, wah itu lama-lama jadi sengketa pertanahan, makin numpuk kayak gitu. Iya kan? Benar. Apalagi masih nggak waktunya? Masih. Coba cek aja. Aku mau nanti cek juga. Masih. Oke. Nah Mas, Udah 1 jam lebih. Oke, 1 jam lebih berapa? 7 menit. Oke. ya. Ini mungkin masih yang agak-agak dipertanyain ini Bang Tanah nih Mas. Ada produk baru nih. Oh iya Bang Tanah. Itu piye Mas? Bisa mengurangi itu nggak? Karena kalau aku baca-baca sekilas itu tanah-tanah negara diambil lagi, pokoknya